Pendidikan Kecamatan Grujukan ini bersyukur sekali memiliki CGP atau Bu Novi selaku CGP di Angkatan 7 ini. Harapan saya mudah-mudahan Bu Novi nantinya dapat membawa atau menularkan ilmu yang sudah dimiliki dari pendidikan guru penggerak ini minimal untuk sekolah ini atau guru-guru yang ada di sini. Maksimal bisa juga menularkan atau memberikan ilmunya kepada teman-teman sekorwil bidang pendidikan rujukan. Karena penting sekali bagaimana supaya pendidikan yang ada di korwil bidang pendidikan rujukan ini sudah mindsetnya berubah lagi. Jadi bukan pendidikan itu tergantung kepada guru, tetapi bagaimana pendidikan itu yang selalu berpihak kepada murid dan selalu kepada murid. Sehingga harapan saya kualitas yang ada di korwil bidang pendidikan Kecamatan Grujukan ini nantinya lebih meningkat lagi dari yang sebelumnya dengan adanya guru penggerak yaitu utamanya Bu Novi yang di SD Wanisodo ini. Terima kasih, mudah-mudahan harapan saya kembali lagi Bu Novi dapat lebih lagi dan lebih lagi meningkatkan kompetensinya yang ada di Wanisodo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nanda. Ya. Di sini saya Ibu Novi Idriani, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso, ingin melakukan praobservasi terhadap Ibu Nanda di sini. Di sini di mana kegiatan praobservasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan observasi di kelas. Jadi tujuannya praobservasi di sini adalah melihat tingkat kesiapan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, saya beri kesempatan kepada Ibu Nanda untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Novi. Perkenalkan, nama saya Fatima Oktavia Firanda. Kalau di sekolah saya biasa dipanggil Ibu Nanda. Saya wali kelas 4 dari SDN Wanisodo. Baiklah, di sini Bu Nanda, dari perkenalan itu kita biar lebih akrab lagi di sini. Kalau di dalam kelas anak-anak sering memanggil Bu Nanda ya. Ya. Jadi itu di sini dalam percakapan praobservasi di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada nanti proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti kepada siswa saya, siswa kelas 4, saya berharap dalam pembelajaran nanti siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Kemudian siswa itu juga dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga mereka dapat menyimpulkan dampak pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta mereka juga dapat mengidentifikasi pelaksanaan pelanggaran dari pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Nanda ya. Dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, kira-kira di sini area pengembangan yang hendak dicapai itu di mana? Ya, jadi area atau materi yang akan saya kembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, karena saya ini nanti akan membelajarkan atau mengajarkan tentang mata pelajaran PPKN pada materi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya materi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengajarkan kepada siswa terkait kewajiban apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa hak yang didapatkan dari kewajiban
dan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa pendekatan PBL ini sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian selain itu saya juga berharap dengan diterapkannya pendekatan PBL ini siswa itu terlatih cara berpikir kritisnya dalam menyelesaikan permasalahan, dalam menganalisis suatu permasalahan. Kemudian saya juga ingin melatih cara berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir mungkin saya akan menggunakan pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Tujuan saya menerapkan pembelajaran dengan kelompok kecil ini, saya ingin melatih sikap kolaboratif dan komunikasi siswa. Jadi dengan berkolaborasi ini, siswa tentunya dapat berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya, dapat berlatih untuk bertanggung jawab. Kemudian mereka juga dapat berlatih berkomunikasi dengan teman-temannya, tidak malu-malu begitu. Kemudian juga dapat berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Gitu. Mungkin sekian ini. Terima kasih Bu Nanda atas di sini penjelasannya tentang strategi yang disiapkan tadi. Dari kelima strategi itu mungkin cukup baik ya, cukup luar biasa untuk diterapkan kepada siswa SD di sini. Tentunya untuk agar anak itu tidak jenuh di dalam kelas, jadi lebih aktif, lebih energik, lebih senang terhadap materi yang disampaikan gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja ya dari hasil observasi ini. Nanti kita lanjutkan di dalam kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu ketua kelas Dani. Ya, berdoa. Samping gabungnya masing-masing.
manusia. Untuk melakukan hal tersebut, kita memiliki kewajiban dan hak yang harus kita lakukan. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari pun, sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu pada tema 9, Layanan Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban, dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dapat menyimpulkan dampak pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyusun hasil identifikasi masalah kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Siapa yang dapat menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban? Ya, Erin. Hak itu adalah yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Iya, benar sekali. Hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang kita kerjakan. Di sini Ibu memiliki 3 gambar terkait pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati ketiga gambar ini. Pada gambar pertama, apakah gambar tersebut telah menunjukkan penerapan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik? Ya. Apa kewajiban yang dilakukan? Membersihkan lingkungan atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian apa hak yang didapatkan? Lingkungan bersih. Ya, lingkungan menjadi bersih. Kemudian pada gambar kedua, apakah gambar tersebut telah menerapkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik? Ya. Apa kewajiban yang dilakukan? Memakai helm saat berkendara. Kemudian apa lagi? Yang menggunakan spion lengkap, ada 2 spionnya. Kemudian ada lagi? Menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu. Lebih tepatnya ini kita membahas tentang berlalu lintas, ya, berkendara. Jadi dari kewajiban yang telah dilakukan, apa hak yang didapatkan? Hak yang didapatkan? Keselamatan. Kemudian Tidak terjadi luka. ya, tidak terjadi luka ketika kita menggunakan helm. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kepala menjadi aman, ya. Jadi dalam hak yang kita dapatkan dari gambar kedua ini, kita dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Kemudian pada gambar ketiga, apakah telah menunjukkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dengan baik? Ya. Apa kewajiban yang dilakukan? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian hak yang didapatkan? Lingkungan tetap bersih. Lingkungan jadi bersih. Halo, Putra, Nabil.
warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita sebagai warga masyarakat melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka otomatis kita juga akan mendapatkan hak kita dengan baik. Dan sebaliknya, apabila kita tidak melakukan kewajiban kita dengan baik sebagai warga masyarakat, maka hak yang akan kita dapatkan juga tidak baik. Ya, sekarang Ibu ingin membentuk kelompok. Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Untuk anggotanya akan Ibu tuliskan ya. Silakan dibentuk bangkunya menjadi 4 kelompok. Dan anggotanya sesuai dengan yang telah ditulis ya. Ayo. Anak ibu sama Kak Luna. Hai Nini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Tapi kok sama Kak Luna mau pergi kemana bareng kamu? Kita mau pergi nunggu drama nih di rumahnya. Silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga ibu punya makanan di rumahnya. Mall. Hai teman pintar, dari cepat Ipo luar dan tempat. Ibu rasa semuanya sudah selesai ya? Baik, kalau gitu Ibu ingin perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Coba kelompok 3. Kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Satu, yuk. Pelanggaran yang dilakukan, berbicara dengan kasar dan suara yang keras, dampak buruk yang ditimbulkan, membuat orang sakit hati, kewajiban yang seharusnya dilakukan, berbicara dengan baik tidak teriak, membuang sampah sembarangan, dampak buruk yang ditimbulkan, banjir, lingkungan menjadi kotor, menambah polusi udara, kewajiban yang seharusnya dilakukan, membuang sampah di tempat tepat, pelanggaran yang dilakukan, menyetel musik terlalu keras, dampak buruk yang ditimbulkan, mengganggu pendengaran orang lain, kewajiban yang seharusnya dilakukan, menyetel musik tidak terlalu keras. Solusi yang bisa ditawarkan untuk menanggulangi dampak tersebut. 1. Agar orang lain tidak sakit hati dengan cara bicaranya kita, maka kita harus memperbaiki cara bicara. 2. Agar lingkungan tidak kotor, maka kita harus membuang sampah ke tempat sampah. 3. Agar tidak mengganggu pendengaran orang lain, maka kita harus menurunkan volume musik. Kesimpulan, perilaku pada video tersebut merupakan contoh pelanggaran kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat.
Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tersebut tidak boleh kita tiru karena dapat merugikan orang lain. Sudah? Ya. Apa ada tanggapan dari kelompok lain tentang presentasi dari kelompok 3 ini? Tidak ada? Tidak. Baik. Silakan duduk kembali kelompok 3, kita beri aplaus. Nah, karena kegiatan di kelompoknya sudah selesai, silakan ditata kembali bangku dan kursinya dari awal tadi ya, seperti awal tadi, ditata kembali satu-satu kembali. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Nah, LKPD ini kalian kerjakan secara individu, tidak secara berkelompok lagi ya, secara individu, secara masing-masing per orang ya mengerjakannya. Ibu akan kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Nama, terus nomor absennya. Sudah, ya silakan dikerjakan sebelum waktunya habis. Ya, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan sini. Sudah dikumpulkan semua? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ada, sudah paham semua berarti ya? Ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Pengertian hak dan kewajiban. Iya, kita sudah mempelajari pengertian hak dan kewajiban. Kemudian apa lagi? Pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Yang guru di awal menunjukkan gambar, 3 gambar. Itu contoh apa? Kewajiban dan hak. Contoh pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Tadi kita telah mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian kita juga telah mempelajari contoh kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mempelajari dampak pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mempelajari masalah pelanggaran kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang di video pembelajaran tadi itu ya. Ya. Nah, Ibu ingin tahu kesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Coba tunjukkan emot kalian untuk mengekspresikan perasaan kalian bagaimana. Apakah senang atau tidak? Coba 1, 2, 3. Wah, semua menunjukkan emoji senang ya. Semua menunjukkan emoji senang. Boleh diturunkan emojinya. Ya, Bu Guru ingin tahu alasan kalian mengapa kalian menunjukkan emoji senang. Ada yang dapat memberikan alasannya? Ya, Firda. Karena telah mempelajari pengertian hak dan kewajiban. Karena telah mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya.
Kemudian apa lagi? Ah ya, contoh pelanggaran. Kita juga telah mempelajari contoh pelanggaran. Ada lagi mungkin? Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi ya? Baik, kalau begitu Ibu rasa pelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Silakan buku dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, dibereskan. Setelah itu duduk yang rapi, dipakai langsung tasnya, nggak apa-apa, dipakai langsung tasnya. Kita bersiapan untuk berdoa. Sudah dipakai semua tasnya? Ya. Sekarang kita persiapan berdoa untuk pulang ya. Ya. Semua kelas, Dani, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nadia, pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dari sini sehingga bisa melakukan ikut ya. Di sini kemarin sudah kita bersama proses pembelajaran yang tentunya kita dalam proses pembelajaran di sini saya ingin ayah Bu Nadia untuk merefleksikan ya hasil pembelajaran kita di sini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dalam melaksanakan diskusi ini, saya dapat lebih meningkatkan kualitas mengajar saya di dalam kelas secara langsung menghadiri kelas dengan siswa, dan juga saya dapat menerapkan berbagai strategi yang dapat menciptakan suasana proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, kreatif, komunikatif, serta dapat bertujuan langsung dengan siswa begitu. Dan memang dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang sempurna ya Bu. Dan pastinya ada berbagai macam permasalahan dalam proses pembelajarannya. Dan kebetulan saat saya mengajar masih ada beberapa siswa itu yang berbicara sendiri saat proses pembelajaran. Jadi mereka tidak mendengarkan saat saya sedang menjelaskan materi. Di sini pada saat anak-anak itu melakukan percakapan sendiri ya, berdialog dengan temannya di sini, tentunya ini juga satu permasalahan buat kita ya di sini. Dari permasalahan itu kira-kira strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi? Baik, strategi yang ingin saya lakukan kepada siswa yang bersangkutan karena kebetulan siswa tersebut duduk dalam satu bangku, jadi saya ingin memisahkan tempat duduk mereka gitu Bu. Dan awalnya mereka itu berada di barisan tengah. Jadi saya juga ingin memindahkan mereka berada di barisan paling depan. Harapan saya supaya mereka itu dapat lebih fokus dalam proses pembelajaran dan juga mereka lebih dapat mendengarkan saya saat saya menjelaskan materi. Jadi materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik.
Gitu. Itu bagus itu strateginya. Sehingga anak tersebut lebih fokus kalau dipindah tempat hidupnya di sini. Nah, kira-kira ada untuk strategi yang Bu Nanda lakukan kira-kira itu menurut Bu Nanda sendiri pencapaiannya gimana itu Bu Nanda? Dari targetnya dari pencapaian yang ingin Bu Nanda berikan di sini. Dari pencapaian yang saya berikan kepada siswa. Ya, siswa itu dapat mencerna materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa gitu Bu. Jadi apabila saya menjelaskan, contohnya seperti kemarin saya menjelaskan terkait materi hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu dapat mencerna hak dan kewajiban apa yang seharusnya dapat mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila mereka tidak mendengarkan saya, maksudnya tidak mendengarkan penjelasan terkait materi tersebut, ketika ditanya mereka akan kebingungan gitu. Di sini apa yang sudah diharapkan, apa yang sudah dilakukan Bu Nanda itu sudah luar biasa di sini. Tentunya Bu Nanda sendiri ini ada pencapaian yang ingin dicapai oleh Bu Nanda. Misalnya di sini selama ini pada proses pembelajaran kemarin itu sudah berapa persen ya yang diharapkan Bu Nanda itu nanti setelah menggunakan strategi nanti akan meningkat menjadi berapa? Itu mungkin itu yang saya tanyakan. Oh iya, memang sebelumnya terkait hak dan kewajiban ini saya kan di awal pembelajaran saya bertanya kepada siswa terkait pengertian. Mungkin karena sebelumnya saya itu meminta siswa untuk membaca buku terlebih dahulu sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi mereka sudah memiliki sedikit pengetahuan dari buku yang mereka baca, dari buku tema yang mereka baca. Jadi saya menanyakan pengetahuan awal siswa terkait hak dan kewajiban gitu. Kemudian dari situ saya kembangkan lagi dari materi awal yang siswa ketahui, saya perdalam lagi, saya gali lagi, dan alhamdulillahnya setelah di akhir pembelajaran saya meminta siswa untuk menyebutkan atau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran itu apa saja yang telah mereka pelajari, dan alhamdulillahnya mereka paham begitu ya, mereka paham karena saya sudah belajar terkait pengertian, kemudian saya juga telah belajar contoh dari kegiatan dan contoh pelanggarannya, dan kemudian dampaknya apabila tidak melakukan kewajiban dengan baik. Sehingga bisa disimpulkan di sini, bisa dikatakan di sini pencapaiannya itu sudah berapa persen setelah kemungkinan dalam di sini perubahan strategi atau pengembangan strategi yang Anda itu pencapaiannya berapa persen nanti kira-kira? Mungkin dari pembelajaran kemarin saya dapat mengatakan kurang lebihnya 90%, karena pada saat tanya jawab pun mereka aktif dalam bertanya. Kemudian ketika saya bertanya terkait materi tersebut, siswa itu dapat menjawab secara aktif gitu. Luar biasa di sini ya, kalau sudah nanti ke depannya sampai mencapai pencapaian 90% itu. Karena intinya di sini materi ini adalah salah satu materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya ya, kewajiban sebagai warga masyarakat di sini ya. Sehingga anak-anak itu bisa menilai ya, artinya bisa memosisikan dirinya untuk bisa menjadi menjadi warga masyarakat yang sesungguhnya di sini. Di sini dari saya itu saja, mungkin di sini di sini ada rencana tidak lanjut ke depan ya. Jadi rencana tidak lanjut saya untuk proses pembelajaran selanjutnya, mungkin saya ingin mengimplementasikan KSE gitu ya. Jadi saya harap dengan mengimplementasikan KSE ini siswa
siswa itu dapat berelasi, kemudian siswa juga dapat bertanggung jawab. Apabila saya berikan tugas sekolah maupun tugas rumah, siswa itu dapat mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga dapat mengumpulkannya tepat waktu, gitu ya. Kemudian juga saya ingin siswa itu dapat melakukan kegiatan tanya jawab dengan penuh kesadaran diri. Maksudnya apabila ketika bertanya mereka itu tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu ditunjuk begitu. Jadi sudah dari kemauannya sendiri begitu. Begitu pula dengan menjawab pertanyaan baik dari saya sebagai guru maupun dari teman-temannya yang lain. Luar biasa untuk tidak hanya kehidupan di sini. Jadi mengimplementasikan KSP terus budaya positif di sini sudah luar biasa di sini melakukan pembelajaran diferensiasi itu sudah cukup luar biasa untuk anak-anak seusia sekolah dasar di sini. Tentunya juga harapan dari apa yang disampaikan di sini, anak-anak kedepannya bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya menjadi di sini menjadi sebagai wadah ya untuk membimbing teman sejawatnya di sini. Bagaimana Bunda di sini refleksi ini atau apa yang saya sampaikan di sini berkenan dengan Bunda di sini mungkin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Novi atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya atas problematika yang terjadi saat proses pembelajaran. Memang saya akui saya masih belum bisa mengkoordinasi kelas, masih belum bisa mengontrol kondisi kelas. Jadi saya menerima umpan balik dari Ibu Novi. Terima kasih Bu Nanda, mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam kesempatan untuk menambah ilmu kita ya. Terima kasih Bu Nanda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap observasi yang telah dilakukan dimulai dari praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Saya merasa berterima kasih karena dengan adanya observasi ini saya dapat berusaha lebih baik lagi dalam mengajar, dalam memberikan ilmu kepada siswa, entah itu dari segi media atau pendekatan ataupun saat proses pembelajarannya itu saya berusaha semaksimal mungkin dan semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan saya juga berharap siswa itu juga dapat menerima